SN Pamulang. MTS Pamulang. Iya. Gue juga anak madrasah sana ya. SN. Oke. Kemudian 2004 sampai 2007 saya masuk STM Sasmita Jaya. Oke, itu Dari udah dari situ aja udah nggak ini ya. Nggak linear kan? Lo SD negeri, Masuk SMP madrasah, Sanawiyah, ya. Masuk terus STM. STM. Menarik sih. Terus. Dari STM Hai, welcome back with Winnie Septiana dan gue sekarang lagi sama Bro Ferdiansyah. Yeay, halo Bro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, thank you ya sudah datang di Respublika Channel Senang ini. Yuhu, seneng banget deh gue. Kenapa? Karena Bro Ferdian ini dari Partai Solidaritas Indonesia. Udah. Terkenal sama itunya ya. Ya, banyak masyarakat terkenal dengan gimmick itunya. Ternyata gimmick itu yang bikin PSI pencapaiannya di Tangsel berapa kursi, Bro? Alhamdulillah 4 kursi. 4 kursi sebagai partai baru di Kota Tangerang Selatan. PSI mendapatkan 4 kursi, guys. Boleh cerita nggak sih, Bro? Boleh cerita nggak sih, Bro, gimana awalnya lo terjun di politik? Politik praktis ya. Ya, politik kalau politik praktis. kampus pasti pada zaman masih kuliah S1 ya. Tapi kalau politik praktis yang memang sebenarnya terjun dengan partai politik ketika tahun 2016. Pada saat itu saya masih berprofesi sebagai guru dan juga dosen Oh, iya? aktif Oh. 2016. Wow. Kemudian saya dipertemukan dengan teman-teman lama saya di komunitas turun tangan sebelumnya. Komunitas apa, sorry? Turun tangan. Turun tangan. Ya. Komunitas apa tuh, Bro? Komunitas yang memang concern di bidang sosial, kemudian pendidikan. Jadi memang kita dahulunya 2013-2014 kita dikumpulkan dengan satu visi misi yang sama untuk bisa menggerakkan aksi sosial, Oke, apa khususnya aja di tuh? Tangerang Selatan. Apa aja tuh konkretnya? Yang sudah pernah dilakukan ialah bersih-bersih taman, kemudian juga menggalakkan untuk pendidikan. Itu Jadi- sejak 2013. Ya, 2013, 2014 dan saya pernah juga menjadi koordinator turun tangan Tangerang Selatan. Nah, semenjak 2013-2014 ini kemudian saya vakum di komunitas tersebut sampailah 2016 kita dipertemukan kembali dengan bisa dibilang para pendiri turun tangan Tangerang Selatan, bukan pusat tapi Tangerang Selatan. Nah, 2016 saya diajak ketemu dengan kumpul, kemudian membahas satu gagasan atau ide untuk membangun PSI di Tangerang Selatan. Pada saat itu saya sudah tahu PSI tapi belum mengetahui secara detail. Jadi saya orang ketiga yang diajak untuk kumpul dengan teman-teman saya lamanya dengan background komunitas turun tangan. Jadi 2016 diajak ngumpul membahas tentang PSI, butuh beberapa lama waktu untuk berpikir, termasuk saya bertanya kepada dosen saya di kampus, apakah memang boleh melakukan praktek politik praktis. Dengan perjuangan panjang berpikir, akhirnya saya memutuskan untuk gabung di PSI. Ini menarik sih. Tadi lo bilang berpikir dulu. Kenapa? Berarti kalau berpikir sih asumsi gue ada keraguan di situ. Iya nggak sih? Ya. Kenapa tuh? Kenapa Ya. berpikir dulu awalnya? Ya, di satu sisi kan saya sebagai guru dan Oke. juga sebagai dosen. Haha. Nah, yang saya pikirkan, apakah memang dalam artian saya sebagai guru dan dosen boleh tidak berpolitik praktis masuk ke dalam partai politik tertentu. Nah, Oke. masa-masa itu yang saya gunakan untuk berpikir sebelum saya menerima akhirnya untuk membangun PSI di Kota Tangerang Selatan. Tapi ternyata boleh ya, secara aturan boleh. Ya, karena saya bukan dosen negeri gitu, Oke. bukan dosen PTN, Heeh. dan saya juga nanya kepada dosen-dosen senior saya, ada juga yang memang masuk ke dalam ranah partai politik. Oh gitu. Akhirnya Oke. saya berpikir, minta masukan dari banyak pihak, dan alhamdulillah saya memutuskan, oke, saya gabung di PSI 2016. 2016. Nah, kemarin itu berjuang di tahun 2019 ya? 19. Oke. Gua mau lo ceritain bagaimana perjuangan lo sampai akhirnya lo duduk jadi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Komisi 1 ya? Komisi 1, bidang pemerintahan. Iya ya. Mau dong cerita perjuangan lo. Perjuangan pas kampanye, menjelang kampanye, atau ngebangun partai? Dari awal.
Jadi membangun partai PSI termasuk lo terlibat di dalamnya? Iya, karena PSI saya yang Pamulang? Tangsel. Yang Tangsel? Betul. Oke. Jadi pada saat awal saya diminta menjadi posisi wakil sekretaris Tangsel. Tidak ada ketua partai pada saat itu, ketua Tangsel maksudnya. Karena memang dari awal 2016 kita diminta untuk mencari orang sebagai sekretaris dan wakil sekretaris, bukan sebagai ketua partai. Ketuanya sudah ada? Tidak ada, memang kita difokuskan untuk mencari ketua dan sekretaris. Nah, ketika memang ditawarkan untuk menjadi wakil sekretaris, akhirnya saya masuk bergabung. Belum ada posisi ketua, lambat laun baru dipilih menjadi ketua. Ada posisi ketua dan saya naik sebagai sekretaris. Jadi posisinya berjenjang, dari sekretaris ke wakil sekretaris, kemudian naik sekretarisnya naik kepada ketua partai, saya gitu ya? naik jadi sebagai sekretaris dari wakil sekretaris yang tadi. Saya salah satu, bisa dibilang salah satu pendiri lah PSI di Tangsel, salah satu ya, bukan satu-satunya. Nah, proses yang sangat panjang sekali, penuh liku dengan pengorbanan waktu, tenaga, biaya dan lain-lain. Akhirnya saya dan teman-teman bisa membangun PSI sampai sejauh ini. Dengan dulunya hanya awalnya 3 orang. Gitu. Saya orang ketiga yang diajak kumpul tadi di awal saya pembicaraan. Perjuangan panjang sekali, sampai saya dan teman-teman mengalami proses verifikasi. Yang pertama verifikasi ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai legalitas apakah PSI menjadi partai politik atau tidak. Nah, itu verifikasi yang pertama. Oh, itu bukan urusan pusat ya, Bro? Pusat kemudian jatuh kepada masing-masing provinsi dan daerah. Karena kan ada persentasenya. Pusat siap, apakah daerah siap untuk kelengkapan administrasi dan lain-lain? Nah, SDM dan segala macam. semua, termasuk kantor, pengurus dan lain-lain, apakah memang siap? Kalau pusat siap, bawah siap, maka nanti diproses administrasi dan segala macam, baru ketika lolos dinyatakan sebagai partai politik yang sah di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi bukan hanya Tangsel, seluruh Indonesia akan melakukan proses itu. Kemudian ketika sudah dinyatakan lolos sebagai partai politik di Kementerian Hukum dan HAM, baru proses verifikasi untuk pemilu 2019. Nah, saya pun mengalami dengan teman-teman yang lainnya. Di 2016 itu udah dapet ya Kemenkumhamnya si legalitas dan segala macamnya? Belum. Oh, belum? Iya. Dapetnya di tahun? Saya lupa 2016 akhir atau 2017, saya lupa. Pokoknya ketika saya masuk, kita mempersiapkan semuanya. Administrasi, kantor partai, baik itu tingkat Tangsel maupun tingkat kecamatan dan seluruhnya. Kita mempersiapkan. A to Z lu siapin. Betul. Di tahun 2016, 2017 dapat nih izinnya. Nah, dari situ ya, perjuangan belum usai. Belum usai. Jadi dari 2016 awal saya bergabung sampai terakhir 2019 saya mengalami dan teman-teman mengalami proses 2 verifikasi tadi. Kementerian Hukum dan HAM yang pertama, yang kedua itu proses sebagai partai pemilu. Peserta pemilu. Peserta pemilu. Itu beda lagi persyaratannya. Itu beda lagi. Jadi yang memproses nanti KPU kalau menjadi peserta pemilu. KPU di wilayah di wilayah masing-masing, betul. Okay. Mengumpulkan KTP dan lain-lain itu merupakan proses yang cukup melelahkan. Wow, perlu ngumpulin KTP? Betul. Loh, untuk apa, Bro? Jadi saya lupa apa namanya. Kita diminta ada persyaratan untuk mengumpulkan KTP warga dan itu menjadi anggota partai. Jadi KTP yang kita kumpulkan ini sebagai kita input sebagai kader partai atau anggota partai. Karena saya lupa persyaratannya apa. Intinya ada minimal sekian ribu orang yang menjadi anggota partai yang baru nanti akan diverifikasi dan divalidasi oleh KPU untuk bisa lolos menjadi peserta pemilu khususnya di Tangsel. Nah, gitu. Jadi kita se-Indonesia pada saat itu mengumpulkan KTP-KTP dengan si izin yang punya KTP pastinya untuk diinput menjadi anggota partai. Oke, lo pakai cara apa tuh ngumpulin KTP-nya? Banyak cara. Pertama ngomong satu persatu door to door gitu. Wow. Jadi teman-teman semua yang yang sudah bergabung di PSI tidak banyak, kemudian kita gerilya ngomong satu persatu dengan teman yang lain, dengan komunitas yang lain, tolong bantu kami untuk bisa mengumpulkan KTP, mengisi formulir dan lain-lain. Dan nanti itu akan diverifikasi dan akan diproses oleh KPU dan itu nanti prosesnya secara random. Jadi kita tidak bisa memilih bahwa si A aja deh yang diproses, si B aja yang diproses, tidak bisa karena itu ada prosesnya memang tersendiri dari KPU aturannya.
Oh, tapi pada saat lu door to door itu ada persyaratan tertentu yang ngisi data misalnya 17 tahun ke atas kan? Iya pasti kan punya KTP. Jadi nanti ada Oh. form tersendiri menyatakan sebagai anggota partai dengan melampirkan fotokopi KTP dan lain-lain itu. Dan Wow. itu memang harus masuk ke dalam database KPU yang nanti akan diproses untuk ke tingkat lebih lanjut. Dan diverifikasi pasti sama Pasti KPU. diverifikasi. Karena kita pertama waktu itu saya lupa, seingat saya itu kita gagal di tahap yang pertama, gagal, kemudian kita diminta untuk perbaikan, baru kita lolos. Oh gitu. Gitu. Proses verifikasi itu. Oh gitu. Wow, gue oh ya sebentar audiens yang ada di rumah, gue mau mamerin ini. By the way tadi gue baru ngambil di dompet gue. Jadi gue adalah anggota PSI, tapi ini gue bergabungnya tahun 2000. Gue lahiran anak kedua 2018 kalau gue nggak salah. Waktu itu entah kenapa ya PSI ini mulai menggerakkan hati gue dan akhirnya gue buka webnya iseng-iseng, gue isi data gue dan tiba-tiba kartu ini datang. Tapi sedih sekali ternyata ketika lo cerita di tahun-tahun lo berjuang itu gue nggak bisa membantu gitu, padahal sesepele data gitu. Jadi gue dengan sukarela menginput data gue di web Ya, betul. pusatnya ya, Betul. web PSI itu. Tahu tapi di tahun 2018 dan perjuangan lo sudah selesai di situ untuk Iya. ikut apa namanya tadi yang verifikasi Verifikasi KPU itu ya. Kumham dan KPU. Oke, menarik. Setelah itu di 2018 ngapain? Kita proses untuk membuat PS ini semakin settle ya bahasanya, untuk bisa menghadapi pemilu, karena kan proses 2019 ini kan tidak mudah. Jadi kita selama setelah kita mendapatkan legalitas sebagai peserta pemilu 2019, kita sudah diminta untuk lari untuk menyiapkan segala sesuatunya agar nanti di 2019 kita bisa minimal mendapatkan 6 kursi target kita, di masing-masing dapil 1 kursi. Itu target internal PSI di Tangsel. Karena memang kita menargetkan kalau bisa minimal kita 6 kursi di masing-masing dapil dapat 1 kursi. Oke. Tapi alhamdulillah kita dapat 4 kursi. Dari 6 ya tidak terlalu jauh lah, tidak setengahnya juga kan. Ini pertanyaan gue agak kritis, boleh ya? Boleh. Kenapa targetnya 6? Kalau secara kecamatan di Tangsel kecamatannya ada 7. Betul. Kenapa lu nggak nargetin 7? Kan tidak ada 7 dapil. Di Tangsel ini ada 6 dapil. Oh, Tangsel cuma 6 dapil. Karena Oke. satu Serpong itu menjadi satu satu dapil. Serpong 1 dapil ya. Oh gitu. Targetnya 6, secara internal tercapai 4. Oke banget sih menurut gue ya untuk partai baru, dan ternyata di awal-awal yang ngegerakin ini nggak banyak gitu Betul, kan, dan betul. itu salah satunya. Wow, gue salut banget sih bro. Tapi gue mau lebih ke sini ya. Kenapa sih akhirnya lu memutuskan untuk terjun di politik praktis? Karena sorry to say ya, banyak anak muda zaman sekarang, termasuk gue awalnya. Gue masih muda. By the way, Bro Ferdiansyah nih kelahiran tahun berapa sih? 89 akhir. 89, kita sama dong. Enggak dong. Sama, gue kelahiran tahun 89, Tapi serius nih. bulannya beda kan? Bulannya gue bulan September, Iya. akhir juga. Berarti Lu saya lebih Desember. muda, kan? dia mau tetap lebih muda. Oke, berarti usia lo 30 tahun 30 sampai. tahun. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan April. April. 30 tahun plus 4 bulan berarti. Oke, nanti di Desember 31. 31. Itu hitungannya muda, bro. Mudah ya? Untuk terjun di politik, untuk menginspirasi teman-teman yang masih muda yang lainnya ya. Pertanyaan gue kesini bro, lo masih muda, masih banyak yang bisa lo lakukan yang lain selain politik gitu. Kenapa akhirnya lo memilih politik di karir lo? Mengapa politik ya? Jalan hidup saya sepertinya dari awal memang tidak ada yang linear. Oh gitu. Oke. Cerita dari awal emang apa? 95 sampai 2001 saya di sekolah dasar negeri, 6 tahun. Kemudian 2001 sampai 2004 saya masuk Madrasah Sanawiyah, Madrasah Sanawiyah di mana tuh? MTSN Pamulang. MTS Pamulang. Iya. Gue juga anak Madrasah Sanawiyah. MTSN. Oke. Kemudian 2004 sampai 2007 saya masuk STM Sasmita Jaya. Oke, itu udah dari situ aja udah Nah, nggak ini nggak ya. ada linear kan? Lo SD negeri, Masuk SMP madrasah, Sanawiyah, Masuk terus STM. STM. Menarik sih. Terus. Dari STM saya masuk ngambil kuliahnya di Unpam, program studi manajemen, konsentrasi sumber daya manusia. Oke. Karena memang awalnya kenapa masuk STM, karena saya melihat dulu ada teman saya
melihat kakaknya berprofesi sebagai mekanik dan punya uang banyak, punya mobil, punya rumah, dan akhirnya saya berpikir kayaknya kalau jadi montir mekanik saya bisa punya uang banyak. Sesimpel itu. Dari SMP akhirnya milih STM. Oke, di STM tiba-tiba lo kepikiran beda lagi. Betul. Lo milih manajemen SDM. Ya, masuk tahun ketiga di kelas 3 STM, saya berpikir sepertinya saya nggak cocok main kotor-kotoran dengan oli, dengan segala hal yang berbau dengan mekanik. Akhirnya Karena lo pelajari itu di ya pelajari dong, pelajari Ya, gitu, oke. mesin mobil dan lain-lain. Tapi berpikir akhirnya menjelang lulus dari STM, kayaknya saya nggak bisa nerusin sebagai sarjana teknik. Akhirnya saya memutuskan sebagai manajemen saja. Kenapa? Padahal lo udah menguasai itu di STM. Ya tadi bahwa menguasai ya sebagai mata pelajaran yang memang diajarkan di STM, tapi saya melihat kayaknya Nggak diri lo, ya gitu. kayaknya nggak cocok deh, Nggak kayak passion gue. tangan menjadi kotor dengan oli dan segala macam gitu. Oke. Akhirnya berpikir panjang, ya sudahlah, saya masuk di 2008 mengambil program studi manajemen, konsentrasi sumber daya manusia, karena berpikir ketika orang ingin melamar pekerjaan pasti berhadapan dengan HRD. Nah, simpelnya begitu, HR. Tapi ketika masuk ke dalam proses perkuliahan sampai lulus, kemudian saya melamar sebagai HR, nggak pernah satupun saya terpilih atau masuk dalam pekerjaan HR. Gitu. Akhirnya, karena memang saya baru menyadari di akhir kalau untuk masuk di HR itu yang lebih diprioritaskan itu yang jurusan psikolog, dan kedua hukum, baru manajemen urutan kesekian. Oke. Oh gitu, menarik. Tapi kenapa lo bisa punya keinginan mau jadi HR? Karena tadi lo bilang orang mau kerja pasti pertama kali ketemunya HR-nya gitu. Kenapa? Itu panggilan hati. Sepertinya menarik menanyakan sesuatu kepada orang yang akan proses kerja, awal kerja. Jadi berinteraksi kepada orang lain itu menurut saya menarik. Oke. Seperti ngobrol seperti ini. Jadi Daripada sama mesin ya waktu SMP ya, waktu SMA ya. karena HR kan pada dasarnya menggali orang kan, menggali orang, kenapa mau kerja di sini, kemudian ketika memang ingin bekerja di sini mau digaji berapa atau mau dibayar berapa. Nah, interaksi itu yang membuat saya terpikir lebih menarik daripada menjadi mekanik pada saat itu. Akhirnya ya sudah, saya memilih HR karena kan pilihannya kalau untuk di kampus saya yang lama ini ada keuangan, ada pemasaran, dan ada sumber daya manusia. Nah, S1 saya mengambil sumber daya manusia. Nah, pilihan itu jatuh di sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Nah, lo tertarik nih tanya-tanya orang. Ya, Terus dan- indikatornya macam-macam, ada kejujuran Betul. gitu ya. Dan terlebih katanya SDM itu yang paling mudah lulusnya dibandingkan dengan dua konsentrasi lain. Oh gitu. Jadi dari kuliah lu udah berstrategi ya. Gue maunya cepat lulus gitu. Tapi bener kan? Tepat waktu dong lulusnya. Alhamdulillah, telat beberapa bulan sedikit sih. Nah ya pasti karena satu dan lain hal. Ya, betul. Oke, ternyata jalan hidup membuat lo tidak bisa bekerja sebagai HR. Ya. Jadi lo kerja awalnya itu di mana? Awalnya sebelum saya masuk kuliah 2008 di bulan Maret, saya lulus di STM kan 2007. Di bulan Juli atau Agustus saya lupa. Saya melamar pertama kali sebagai skur parking, tukang parkir. Di? Penempatan waktu itu di ITC BSD pernah, dan juga di Point Square Lebak Bulus. Sorry, sebagai apa? Tukang parkir. Tukang parkir. Karena tukang parkir itu di skur parking itu ada dua yang memang memarkirkan mobil di lapangan. Yang kedua itu ada sebagai staff pos. Pos itu yang menginput nomor polisi, bertransaksi juga. Nah, lo yang di mana tuh? Dua-duanya pernah. Oh gitu. Sorry, memarkirkan mobil. Iya. Maksudnya valet Bukan. service. Jadi ketika ada mobil masuk, Oh, ngatur terus gitu. Iya, ngatur. Kemudian nanti ada proses pencatatan. Oh, mobil ini masuk, spionnya masih utuh dan lain, tidak ada baret. Nah, ada proses pencatatan itu. Jadi ketika nanti ada proses laporan hilang, kemudian mobil saya kenapa baret, kita punya datanya. Nah, itu petugas yang di lapangan memarkirkan mobil, mendata mobil. Ada petugas yang pos, itu menginput nomor polisi, ataupun petugas kasir, dia melakukan proses transaksi, berapa lama dia memarkirkan mobilnya di dalam area kawasan parkir itu. Dan saya pernah Berapa selama lama kurang tuh lebih lo setahun. jalanin? Setahun. 1 tahun. Setahun. Akhirnya abis itu lo pindah ke perusahaan trading. Alhamdulillah dapat posisi sebagai kurir kurir. selama 4 tahun sampai lulus S1. Oh, oke, berarti lo kuliah sambil kerja. Ini lo Kerja. bercerita lo bekerja pas masa lo kuliah. Ya, jadi saya kerja dulu 6 bulan
6 bulan, kemudian di bulan saya kerja di kan dari Agustus ya, Agustus melamar pekerjaan 2007. Saya masuk kuliah 2008 di bulan Februari atau Maret. Jadi saya mengumpulkan uang dulu dari proses bekerja itu. Kemudian baru di semester kedua bahasanya saya mulai kuliah. Wow, Jadi artinya lo membiayai kuliah lo sendiri begitu? Betul. Wow, gue boleh minta bantuin tepuk tangannya? Ini inspirasional sekali. Sampai akhirnya lo lulus S1 lo sambil bekerja itu yang tadi lo sebutin, di trading lo sebagai kurir selama 4 tahun. selama 4 tahun, berarti sampai lulus kuliah. Lulus S1, saya dinyatakan lulus sarjana, baru saya mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kenapa tuh bro? Ya karena kan saya berpikir sarjana masa kurir kan, ketika sudah lulus ingin meningkatkan potensinya, Betul. kemudian ingin meningkatkan karirnya. Betul, tapi Termasuk apakah di kayak perusahaan tempat lo bekerja tidak ada apa namanya ya? Promosi misalkan. Promosi ya? Agak susah sih memang, karena dari proses dari kurir biasa jadi administrasi saja, Oh gitu. atau jadi staf gudang. Jadi Nggak ada kesetaraan ijazah apa gitu? sejauh ini sih setahu saya dulunya nggak ada ya. Oh gitu. Akhirnya lo resign, lo terus Resign. resign, lo ngelamar Mencari lagi. pekerjaan yang lainnya. Pekerjaan di mana tuh habis itu? Saya waktu itu pernah juga sebagai administrasi di Bank BCA. Oke. Tapi tidak serta merta langsung diterima. Yang di depan itu ya, teller. Bukan, saya di kantor pusat. Oke. Kantor Maksudnya pusat. di bank di depan CS teller gitu? Bukan. Oh bukan. Jadi saya di back office. Back office. Back office di kantor Oke. pusat itu tahun 2013 awal. Jadi 2012 saya lulus di bulan Juli atau Agustus, kemudian saya langsung melanjutkan ke S2 di tahun yang sama di 2012. Oke. Nah, proses berlanjut, saya cukup lama juga, beberapa bulan saya tidak bekerja. Tidak bekerja mungkin karena memang tidak mendapatkan pekerjaan ya. Masih ikhtiar. Betul, masih ikhtiar, masuk kirim-kirim lamaran dan CV segala macam gitu. gitu kan. Jadi masih baru lulus S1, resign masih polos-polosnya tuh. Melamar HR nggak pernah diterima. Gitu. Akhirnya saya diterima di outsourcing, kemudian penempatannya di Bank BCA tahun Januari 2013. Dan itu saya sudah masuk dalam proses perkuliahan di S2. Oke. Terus lalu sambil kerja di BCA. Kerja di BCA. Sekarang S2 udah lulus dong. Sudah lulus dan sekarang sedang melanjutkan untuk studi S3-nya. Wow, Bro Ferdi, lo inspirasional sekali sih buat gue pribadi. Oke. Terus akhirnya dengan semua pengalaman hidup lo yang udah lo ceritain, ujungnya kan lo sekarang dewan, Bro Dewan ya. Dari tadi gue manggil lo bro aja, padahal harusnya Pak Dewan gitu. Akhirnya lo jadi dewan, alhamdulillah atas restu warga Tangsel, akhirnya lo kepilih gitu ya dari Dapil Pamulang. Dapil Pamulang. Nah, gue boleh bertanya, berarti lo sudah duduk jadi dewan 1 tahun? Enggak. Belum di 1 tahun? Belum, 7 bulanan. 7 bulanan. Ya, apa sih yang udah lo lakukan? Apa Di yang Tangsel. sudah saya lakukan ya? Yang pasti tujuan saya menjadi anggota dewan kan ingin lebih bermanfaat, lebih luas bagi masyarakat, bukan hanya Pamulang tapi Tangerang Selatan. Yang sudah saya lakukan ya kembali tugas dewan itu kan memang ada 3 ya pokok fungsinya. Yang pertama itu bagian legislasi, pembuatan peraturan, perda termasuknya, kemudian juga budgeting untuk penganggaran APBD, baik murni maupun perubahan dan lain-lainnya. Kemudian juga pengawasan. Itu tugas pokok dewan keseluruhan pokok ya? dewan, betul. Oke. Tapi kalau lo nanti ditempatinnya di komisi-komisi itu tergantung apa? Biasanya itu kesepakatan partai. Kesepakatan partai. Ya, jadi oke. biasanya kalau di PSI melihatnya bahwa kenapa saya di Komisi 1, kenapa teman-teman lain di Komisi 2 dan seterusnya? Karena kita melihat backgroundnya. Oh, Gitu, oke. backgroundnya. Oke. Komisi 1 tuh apa, Bro? Kalau boleh Pemerintahan dijelasin. dan hukum. Pemerintahan dan hukum. Ya. Oke. Jadi kami berempat alhamdulillah diberikan amanah oleh warga Tangsel. Kami backgroundnya memang pendidik. Berempat itu pendidik. Jadi saya sebagai dosen dan guru, kemudian ada di Komisi 2 namanya Bro Alex. Dia lebih dari 15 tahun sebagai guru juga. Dan profesi terakhirnya dia sebagai wakil kepala sekolah di Santa Ursula kalau tidak salah. Oh, oke. Kemudian juga ada Sis Rida di Komisi 3, dia juga sebagai pengajar di gereja-gereja gitu kan, ngisi-ngisi materi di situ. Dan juga ada Bro Aji di Komisi 4, dia juga pernah mengajar sebagai dosen. Nah,
Jadi kami sebenarnya berempat ini pendidik. Kalau kita fokuskan di satu komisi tidak bisa. Karena perwakilan kita hanya 4, berarti di masing-masing komisi kebagian 1 orang. Makanya kita berundi dengan pertimbangan dari partai juga, akhirnya kita memutuskan karena memang Bro Alex yang lebih lama di dunia pendidikan, akhirnya beliau yang memang masuk di komisi bagian pendidikan. Pendidikan itu komisi 2 ya. Komisi 2. Pendidikan merupakan bagian salah satu dari komisi 2, bukan hanya pendidikan. Akhirnya yaudah, saya memang lebih condong kepada pemerintahan karena saya juga backgroundnya di Karang Taruna, jadi lebih mengenal teman-teman lah. Kita belum ngulik organisasi lo, dari tadi kita belum ngulik organisasi ya. Lo emang dari tadi concernnya tadi apa, tangan apa tadi? Turun tangan. Komunitas turun tangan itu juga sosial. Karang Taruna gue juga sempat wawancara ketua Karang Taruna Tangsel, memang itu juga concernnya di sosial gitu. Wow. Jadi selain pendidikan lo yang bukan kaleng-kaleng, lo juga berorganisasi di organisasi lo gitu. Terus sekarang lo mewakilkan rakyat, mewakilkan warga Tangsel, duduk di Tangsel. Nah, bro, Tangsel nih sekarang lagi kena pandemik nih, corona. Iya. Ya, itu semua buat kita sedih lah ya. Betul. Karena impactnya kemana-mana banget gitu. Betul. Nah, lo sebagai dewan nih, wakil rakyat, lo ngapain nih untuk pencegahan kah, atau ya sudah terlanjur karena Tangsel ini udah banyak ya korbannya ya. Lo melakukan upaya apa sebagai dewan? Secara pribadi anggota dewan atau sebagai kelembagaan DPRD? Terserah lo. Oke. Sejauh ini lo sudah melakukan Kalau apa? kelembagaan DPRD, kami sudah mengusulkan dan juga membahas mengenai bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota sebagai mitra dari DPRD, karena bukan kami yang mengeksekusi untuk proses pencegahan dan penanggulangan COVID, tapi memang bagian dari pemerintah kota. Which is gitu. itu wali kota, wakil dan turunan di bawahnya. Karena kan memang kalau berbicara pemerintahan ini, DPRD dengan pemerintah kota ini bermitra, sejajar posisinya. Kalau pemerintahan. Nah, untuk penanganan ini memang eksekusinya ada di pemerintah kota dan melalui perwakilan gugus tugas. Nah, kita dalam artian terkait dengan budgeting, kemudian terkait dengan koordinasi dan lain-lain, itu kita sudah lakukan untuk kelembagaan DPRD. Nah, terkait dengan pribadi masing-masing, Pribadi dan partai deh. dan partai. Saya pribadi memang sudah melakukan banyak hal, termasuk juga melakukan proses penyemprotan desinfektan di masyarakat. Itu udah lo lakuin ya? Sudah kita lakukan Di dapil lo? di dapil saya sendiri, Okay. karena memang kita akan fokus di masing-masing dapil untuk anggota DPR. Berarti yang bergerak nggak lo doang ya? Betul. 4 temen lo ini juga bergerak? Betul. Satu fraksi kita bergerak ditambah dengan Satu PSI di Tangsel, semua bergerak. Jadi kita Okay. tidak tinggal diam. Oke. Jadi pembagian hand sanitizer, kemudian penyemprotan desinfektan itu sudah kita lakukan, dan baru tadi pagi saya melakukan pembagian sembako kepada warga yang terdampak, khususnya di lingkungan saya sendiri ya. Itu total kurang lebih hampir 120 paket sembako. Ya, sorry, gue agak kritis nih ya. Tadi lo bagiin hand sanitizer, lo semprot desinfektan, lo bagiin sembako, itu dananya berasal dari mana? Pribadi. Oh, dana pribadi? Iya. Wow. Dana pribadi. Jadi kita, kalau partai beda sendiri ya, karena memang kita selalu konsultasi dengan partai, kita bisa melakukan apa sebagai anggota dewan dan partai bisa melakukan apa. Jadi kita sinergi. Nah, terkait dengan penyemprotan desinfektan, kemudian juga pembagian sembako, ini dilakukan dengan pribadi. Dan terlebih untuk penyemprotan desinfektan, saya juga melibatkan warga melalui swadaya. Jadi tidak murni saya pribadi ngeluarin uang untuk melakukan penyemprotan itu, tapi saya mengajak warga untuk ikut bertanggung jawab dalam hal penyemprotan desinfektan, karena penanganan ini tidak hanya serta-merta tugas dari pemerintah kota dan DPRD, tapi juga warga harus Peran terlibat semua. aktif, harus betul. Iya, Jadi sepakat saya gue. mengajak dalam hal penyemprotan desinfektan swadaya masyarakat untuk bisa melakukan hal itu. Wow. Tuh. Kalau pembagian sembako memang inisiatif dari saya sendiri, sedikit bantuan tadi kepada masyarakat yang terdampak, khususnya di lingkungan saya sendiri, ya mudah-mudahan bisa sedikit membantu lah. Wow, seru. Jadi gini bro, ada stigma di luaran gitu. Ngapain gue milih dewan? Gue nyoblos dia gitu. Nanti juga kalau dia udah duduk lupa sama gue. Banyak sekali stigma itu yang susah dirubah gitu. Guys, ini yang ada di depan gue sekarang, terbukti dia terjun langsung setelah dia duduk gitu kan, khususnya di masalah corona COVID-19 ini. Sama si kreatif, udah katanya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Thank you banget.
pesan terakhir untuk warga Tangsel, bro? Ya, saya ingin mengajak bahwa anak-anak muda ini harus melek politik. Wow, Jangan iya. apatis lagi terhadap politik, karena memang salah satunya kehidupan kita di Tangsel khususnya memang itu dipengaruhi oleh politik. Jadi ketika memang kita apatis terhadap politik, maka kita pun seharusnya tidak peduli dengan apapun yang terjadi di Tangsel. Tapi ketika memang kita melek politik, kita suka dengan politik dan kita aware terhadap politik, maka kita boleh menyuarakan aspirasi kita untuk Tangsel. Oke. Salah satu hal yang paling mudah bisa digambarkan ialah ketika pada proses pemilihan wali kota ataupun pileg kemarin, apakah menggunakan hak suara atau tidak? Ketika memang tidak menggunakan hak suara, maka ketika nanti proses berjalan, ada wakil rakyat yang memang terpilih kemudian melakukan sesuatu hal yang mungkin dirasa tidak baik, maka kalian tidak boleh komplain. Karena kalian juga tidak Karena terlibat. kalian tidak memilih. Tidak menggunakan hak suara. Tidak menggunakan hak suara. Oke. Tapi ketika kalian menggunakan hak suara, walaupun pilihan kalian tidak duduk di parlemen, kalian berhak untuk menyuarakan aspirasi kalian dan kalian berhak komplain terhadap suatu hal yang memang dirasa tidak baik atau ada yang salah. Oke. Nah, proses politik ini harus kita lakukan. Jangan sampai kita diberikan hak politik tapi kita tidak menggunakan karena berbagai alasan. Nah, politik hari ini, bro, correct me ya if I'm wrong ya. Kita tuh kayak jalan di jalanan yang sepi, tapi kalau kita ada pencapaian itu nggak ada yang publish gitu. Tapi kalau kita ngelakuin kesalahan kecil aja tuh yang menghujat, yang mencaci maki banyak gitu kan. Padahal kalau dibalikin lagi tadi kata lo, waktu milih lo menggunakan hak suara lo nggak gitu kan? Kenapa lo sekarang mencaci maki di dunia sosmed gitu misalnya? Betul. Wow, Bro Ferdian, thank you banget atas Terima waktunya kasih, ya terima diskusi kasih. berfaedah ini. Terus satu lagi deh, Bro, supaya anak-anak muda ini selain menggunakan hak suaranya dan tidak alergi politik. Politik itu tidak kotor, tergantung tidak kotor. siapa orangnya. Harus di-highlight. Iya, dan politik itu bukan transaksional. Saya mungkin bisa menjadi salah satu contoh, bukan salah satu contoh yang baik, tapi saya tidak melakukan politik transaksional. Oke, satu, Bro. Politik buat Bro Ferdian ini apa? Politik itu manfaat. Politik manfaat. Wow. Thank you. Sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Boleh, Masih silakan. banyak yang belum dikulik. Monggo. Thank you. Bye. Ras Publika Channel bersama Winnie dan Bro Ferdian.